Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Sunnah, semua manusia sepakat, meskipun secara tidak tertulis, bahwa target mereka dalam setiap usaha yang mereka lakukan adalah meraih kesuksesan, mendapat untung dan terhindar dari kerugian. Ironisnya, kebanyakan manusia hanya menerapkan hal ini dalam usaha dan urusan yang bersifat duniawi belaka. Sedangkan untuk urusan akhirat, mereka hanya merasa cukup dengan hasil yang pas-pasan dan seadanya. Ini merupakan refleksi dari kuatnya dominasi hawa nafsu dan kecintaan terhadap dunia dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan keadaan mayoritas manusia ini di dalam firman-Nya, mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, arti ayat ini, mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Keuntungan-keuntungannya, urusan-urusan, dan semua hal yang berhubungan dengannya, mereka sangat mahir dan pandai dalam usaha meraih keberhasilan dan cara-cara mengusahakan keuntungan duniawi. Sedangkan untuk kemanfaatan atau keberuntungan di negeri akhirat, mereka lalai dan tidak paham sama sekali. Seolah-olah mereka seperti orang bodoh yang tidak punya akal dan pikiran sama sekali. Terkadang dari kebanyakan kita kaum muslimin masih lalai dari perkara-perkara yang tentunya lebih banyak kita habiskan demi mengejar duniawi dibandingkan akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan amalan-amalan soleh, lahir dan batin yang disyariatkannya untuk mencapai keridhaannya dan meraih balasan kebaikan yang kekal di akhirat nanti sebagai tijarah atau perniagaan dalam banyak ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan amalan-amalan soleh, baik lahir dan batin, dengan ikhlas untuk mengharap ridhonya, berarti dia telah melakukan perniagaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang mengambil bagian terbesar dari perniagaan tersebut, maka dialah yang paling berpeluang mendapatkan keuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat As-Saff ayat 10-12. Imam As-Sawqani rahimahullah berkata, Allah menjadikan amalan-amalan saleh tersebut kedudukannya seperti perniagaan, karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan besar sebagaimana mereka meraih keuntungan dalam perniagaan duniawi. Keuntungan besar itu adalah masuknya mereka ke dalam surga dan selamat dari siksa neraka. Inilah perniagaan yang paling agung karena menghasilkan keuntungan yang paling besar dan kekal abadi selamanya. Inilah perniagaan yang dengannya akan diraih semua harapan, kebaikan, dan terhindar dari semua keburukan yang ditakutkan. Inilah perniagaan yang jelas, lebih mulia, dan lebih besar keuntungannya daripada perdagangan duniawi yang dikejar oleh mayoritas manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati perniagaan mulia ini sebagai perniagaan yang pasti beruntung dan tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30. Lalu, apakah kita masih hanya ingin bermalas-malasan dengan menyibukkan kehidupan kita dengan perkara-perkara duniawi yang tentunya dapat melalaikan dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan? Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah adalah surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Sebagaimana orang-orang yang menjadikan dunia sebagai target utama dalam hidup mereka, pantas disebut sebagai orang-orang yang memiliki selera rendah, sesuai dengan kerendahan dan kehinaan dunia itu sendiri.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat utama yang ada pada penghuni neraka, yaitu selalu memprioritaskan kehidupan dunia yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Robnya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-41. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk menekan kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami berikan hidayah kepada mereka dalam menempuh jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Inilah perniagaan akhirat dan perniagaan dunia, dan inilah perbandingan antara keduanya. Jadi, manakah yang akan Anda pilih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan." Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 7-10. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini bermanfaat untuk memotivasi kita agar semangat dan bersungguh-sungguh mengejar keuntungan mulia dalam perdagangan akhirat yang tidak akan pernah merugi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita untuk meraih keridhoannya dan semua kedudukan yang mulia di dalam agamanya. Sesungguhnya Dia yang maha dekat, maha mendengar, lagi maha mengabulkan. Wallahu a'lam bishawab.